Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ramdhani Nurdin, dan pada video kali ini saya akan membahas tentang langkah-langkah lengkap mulai dari instalasi Proxmox di VirtualBox, hubungkan Proxmox ke internet, membuat VM Debian dan Alpine, membuat kontainer Debian dan Alpine, hingga menambahkan user untuk masing-masing teknisi, yang nantinya teknisi Debian hanya akan memiliki akses ke VM dan kontainer Debian, sedangkan teknisi Alpine hanya bisa mengakses VM dan CT Alpine atau kontainer Alpine. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membutuhkan pertama itu ada VirtualBox, ya jelas. Kemudian juga kita akan membutuhkan Proxmox, dan juga kita membutuhkan Debian dan Alpine. Untuk link downloadnya nanti akan saya berikan di deskripsi, ya. Baik, pertama-tama sebelum kita membuat mesin baru, kita akan membuat network atau tune host only network. Kita masuk ke bagian network, host only network, kemudian kita tambah baru. Tunggu sebentar. Baik, sudah terbuat ya host only networknya. Kita akan ubah IP address-nya menjadi 10.10.10. Jika sudah, kita apply. Baik, jika sudah di-apply, kita akan kembali kepada bagian mesin dan kita bisa membuat mesin baru. VM name-nya itu bebas. Kalau saya akan mungkin masukkan Proxmox was. Kemudian ISO image-nya kita masukkan proxmox.iso. OS-nya kita menggunakan OS Linux, dan distribution-nya kita menggunakan Debian, di mana versinya juga akan terubah otomatis menjadi Debian 64 bit. Lanjut kita ke sini, ini biarkan default, dan di spesifik virtual hardware-nya kita tambahkan jadi 2 CPU. Di sini juga kita default saja, ya. Kita lanjut finish, dan akan terbuat mesin baru, itu Proxmox was. Sebelum kita membukanya, kita harus masuk kepada bagian setting. Kita harus setting dulu Proxmox-nya. Setelah buka setting, kita masuk pada bagian network, dan pada adapter 1 kita attach to host only adapter. Kita masuk ke VirtualBox host only adapter 2, ya, yang tadi sudah kita buat. Kemudian promise cost-nya kita allow all. Jika sudah, kita lanjut OK. Setelah kita setting networknya, baru kita bisa nyalakan mesinnya. Kita tunggu sampai mesinnya menyala. Nah, setelah mesinnya menyala, akan muncul UI Proxmox ini atau installernya. Kita install Proxmox VE Graphical, ya. Kemudian kita akan tunggu lagi. Nah, setelah muncul ini kita oke saja. Kemudian dia akan muncul agreement, kita agree, kita next.
country-nya, negaranya kita akan buat jadi Indonesia, kita ketik saja Indonesia. Yap. Dan dia akan merubah time zone-nya menjadi Asia Jakarta. Next. Untuk password, untuk kalian bisa pilih buat sendiri passwordnya. Saya sarankan passwordnya itu yang mudah diingat saja ya. Saya di sini akan membuat password 1 sampai 9. Untuk emailnya kita hapus saja bagian invalidnya, jadi emailnya @example saja. Next. Last name-nya juga kita hapus saja invalidnya. Kemudian IP address-nya kita ubah menjadi 10.10.10.2/24. Dan juga gateway-nya ini kita harus samakan dengan IP host only kita ya. Jika kalian lupa untuk host only-nya, kalian bisa masuk ke bagian VirtualBox kembali pada bagian network. Ini IP-nya ya, yang 10.10.1. Kita hapus, kita ganti jadi 10.10.10.1. Jika sudah, kita next ya, kita install. Di sini kita tinggal menunggu instalasinya saja ya guys ya. Oke, tinggal sedikit lagi ya kawan-kawan ya. Tunggu terus. Nah, ini sudah selesai, instalasinya sudah successful. Kita akan mereboot. Nah, dia akan reboot otomatis ya. Kita tunggu saja. Nah, jika sudah kembali ke tampilan UI yang pertama, installer pertama, kita selanjutnya harus menghapus disknya, yaitu di bagian device, optical drive, dan kita hapus disknya from virtual drive. Kita lakukan pengecekan dan sudah ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan restart. Kita lanjut masuk kepada bagian mesin dan kita reset. Pilih reset. Kita tunggu saja untuk demo resetnya. Nah, jika sudah masuk kepada tampilan seperti ini tandanya Proxmox kita itu sudah terinstall ya. Kita akan mendapatkan sebuah link itu https 10.10.10.2.8006. Itu adalah address Proxmox kita. Lanjut kita akan membuka browser yang ada di laptop kita ya. Kali ini saya akan menggunakan Google Chrome. Kita masukkan https /10.10.10.2.8006/. Dan cek lagi apakah sudah sama. Seperti sudah sama. Lalu kita enter. Nah, jika sudah masuk ke bagian ini, itu ada tampilan your connection is not private. Jangan khawatir, kita lanjutkan saja, tidak apa-apa. Kita masuk bagian advance, scroll ke bawah dan proceed to 10.10.2 unsafe. Nah, kita sudah masuk bagian Proxmox. Ini masukin aja nggak apa-apa. Masukkan root,
sudah kita buat tadi, dan passwordnya sudah kalian buat juga. Oh, maaf, ini saya lupa belum diubah. Jangan lupa ya, realme kita masih pakai Linux ya. Nah, ini adalah tandanya Proxmox kita sudah terinstall, kawan-kawan. Oke, selanjutnya kita harus ngapain? Selanjutnya kita akan menghubungkan Proxmox ini ke internet ya. Gimana caranya? Kita keluarin saja, nggak apa-apa. Browsernya ini hanya sebagai tanda. Nah, kita masuk kepada bagian VirtualBox dan juga kita berhentikan saja ya Proxmox-nya. Kita power off. Oke. Kita buka kembali VirtualBox-nya. Nah, kita di sini ngapain? Kita akan menambahkan jaringan baru yaitu di NAT Network. NAT Network, kalian masuk ke bagian network, lalu kemudian ke NAT Network. Kita create, dia akan muncul NAT Network 2, dan IP-nya untuk saya tidak akan saya ubah terlebih dahulu ya. Masih kita akan menggunakan defaultnya saja 10.0.2.224. Lalu setelah itu kita kembali ke bagian mesin dan kita akan setting lagi Proxmox OS-nya ini. Setelah masuk ke bagian settingnya, kita masuk ke bagian network, masuk ke adapter 2 dan kita nyalakan adapter 2-nya ya. Nah, attach-nya kemana? Kita masukkan attach-nya ke NAT Network. Nah, ini jangan lupa kita menggunakan NAT Network 2 tadi ya, NAT Network yang baru kita buat. Promise cost-nya kita allow all. Kemudian oke. Setelah itu baru kita bisa nyalakan kembali Proxmox-nya. Kita tunggu Proxmox-nya terbuka. Jika sudah seperti ini, kita coba login ya. Perlu masukkan password. Nah, setelah ini kita akan lakukan pengujian dulu apakah Proxmox kita masuk ke internet atau tidak. Menggunakan ping google.com. Nah, di sini dia masih belum masuk ke dalam internet. Kita akan masukkan nano spasi etc interfaces. Oke, setelah kita masuk ke bagian nano spasi etc networking kemudian slash interfaces, kita akan masuk ke bagian ini. Kita bisa melihat IPS VMware 0 ya. Kita akan menambahkan lagi yaitu VMware 1 ya. Kita ikutin saja dari mulai auto hingga bridge, tapi nanti addressnya kita akan ubah. Net static addressnya kita akan masukkan sesuai dengan address yang ada di NAT network tadi. Kita kembali ke VirtualBox network. NAT networknya addressnya berapa? 10.0.2.0 10.0.2.0/24. Gateway-nya berarti 10.0.2.1.
Kita lanjut bridge ports EN ENP-nya di sini kita akan menggunakan ENPS 8 ya, agar dia bisa terhubung ke adapter yang kedua, NAT networknya. Kemudian bridge STP off, dan bridge FD 0. Nah, kita cek lagi apakah ada yang typo atau tidak. Jika dirasa tidak ada yang typo, kita bisa lanjut to Ctrl O, Enter Ctrl X. Ini kita akan kembalikan dulu ke atas yang mendekat clear. Nah, setelah merubahnya kita harus merestart ulang si networknya, yaitu dengan command systemctl restart networking. Salah. Masukkan systemctl networking. Masukkan systemctl restart networking. Ini ada yang salah, networking. Nah, jika sudah, lanjut ke nano resolve. Kita masukkan ini ya, komen ini ya. Nano etc resolve .con. Kita masukkan seperti ini ya. Nah, di sini keluar name server. Kita akan tambahkan name server baru. Kita tambahkan name server itu 8.8, 8.8.8.8, kemudian name server 1.1.1.1. Jika sudah, Ctrl O, Ctrl X, clear. Oke, setelah kita tambahkan name servernya, kita akan lakukan uji coba, yaitu ping google.com, enter. Nah, bisa dilihat sudah berhasil ya, dia berjalan internetnya, tandanya kita berhasil menghubungkan Proxmox itu ke internet. Ctrl C saja. Lanjut, kita buka website. HTTP 10.10.10.
Kita coba login saja, lanjut login, root dan passwordnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat VM baru dan juga membuat kontainer ya. Pertama kita untuk membuat VM kita masuk ke lokal, kita masuk kepada bagian ISO dan kita upload ISO-nya yang sudah kita download sebelumnya. Oke, yang pertama saya akan masukkan Debian, open, upload. Kita tunggu. Tunggu sebentar ya. Kita sudah copy data, tunggu sampai tasknya itu oke. Nah, jika sudah oke, kita bisa keluarkan saja. Lalu kita bisa lanjut membuat VM-nya. Itu masuk di bagian sini ya, create VM. Namanya VVE dan namanya kita menjadi aja Debian VM. Lanjut ISO-nya kita masukkan ISO yang sudah kita upload ya. Next. Ini kita next saja. Nah, disknya jangan lupa kita ubah menjadi SATA. Next. Dan CPU soketnya juga kita tambahkan menjadi 2. Next. Dan next. Bridge-nya tetap di VMBR 0 untuk VM-nya. Untuk VM ini kita tetap menggunakan VMBR 0. Next. Lalu finish. Oke, setelah kita membuatnya, kita akan langsung melihat di sini muncul VM baru kita yaitu Debian VM. Kita buka, masukkan option, KVM-nya kita disable ya. Kalau misalnya tadi sebelum enable, kita disable saja. Kemudian oke. Dan kita masuk bagian konsol, kita bisa start now. Tunggu. Nah, ini tandanya kita sudah menginstal VM yang pertama. Lanjut kita akan install VM yang kedua. Atau kita upload dulu untuk ISO yang berikutnya. Yaitu ada Alpine Standard ISO. Kita upload. Tunggu sebentar. Kita tunggu tasknya itu oke ya. Jika tasknya sudah oke, sudah muncul oke seperti ini, kita keluarkan saja dan kita bisa create VM baru. Namanya Alpine VM. Lanjut.
kita masukkan ISO-nya yang Alpine. Kemudian ini lanjut saja. Device-nya kita ubah menjadi SATA. CPU-nya kita tambah menjadi 2. Next, next. Tetap ya, VM menggunakan VMBR 0, oke? Next, kemudian confirm. Dan kita tunggu. Dia sudah muncul 101 VM-nya, teman. Kita harus menunggu terlebih dahulu. Ya, muncul VM baru yaitu Alpine VM. Kita coba masuk, kemudian pada bagian option seperti tadi, KVM-nya kita akan disable. Dan kita masuk pada bagian konsol, kita akan coba jalankan. Oke, jika sudah seperti ini kita bisa start konsolnya. Sudah dalam lambang berjalan ya, sudah statusnya sudah running, yang Debian juga sudah running, itu tandanya kita berhasil membuat 2 VM. Nah, berikutnya kita akan membuat sebuah kontainer. Oke, kita akan masuk lagi ke lokal. Nah, tadi sebelumnya kita di ISO image, berikutnya kita akan di CT template. Kita masuk ke template, kita pertama cari Alpine. Nah, Alpine-nya ada satu di sini, kita pilih saja. Lalu pilih download. Tunggu downloadnya hingga selesai. Nah, jika sudah ada task oke, kita keluarkan saja dan kita bisa create city. Ini hostname-nya kita akan berikan nama alpine.city, kemudian masukkan passwordnya. Kalian bebas ya pilih passwordnya. Kemudian confirm passwordnya. Dan next, pilih template-nya yang sudah kita download tadi yaitu Alpine. Next, kita next saja. Core 1 kita next. Oh iya, untuk disknya kita ubah jadi 4 saja ya, 4 giga. Kita lanjut network. Nah, untuk networknya ini beda dengan VM. Di VM itu kita menggunakan VMBR 0. Untuk kontainer kita akan menggunakan VMBR 1. Oke, lanjut kita masukkan IP-nya. IP-nya yang sudah kita buat di VMBR 1 tadi ya. Kalau misalnya mungkin kalian lupa, kalian bisa masuk lagi ke sini. Kita masuk bagian nano etc network interfaces. Nah, ini di address sama gateway-nya kita masukkan yang ini ya. Yang VMBR 1. 10.0.2.0/24 untuk IP-nya, dan untuk gateway-nya 10.0.2.1. Jika sudah, kita lanjut. DNS servernya kita masukkan 8.8.8 aman. Kemudian kita next, kita finish.
Kita tunggu lagi. Setelah tasnya oke, kita bisa keluarkan dan kita bisa lihat di sini kontainernya sudah jadi ya. Kontainer 102 Alpine City. Tuh, kita akan masuk pada bagian konsol. Kita bisa start. Oh ya, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini kontainernya sudah berjalan. Kita sudah berhasil membuat kontainer. Lanjut kita buat kontainer yang berikutnya. Kita masuk lagi ke lokal. Kita masuk bagian template. Dan kali ini kita cari yang namanya Ubuntu. Nah, untuk Ubuntunya di sini ada tiga nih munculnya nih. Kita akan pilih salah satu aja yaitu yang bagian Jamie. Kita download, tunggu hingga selesai. Oke, jika sudah tasnya oke, kita bisa keluarkan dan kita akan membuat city yang baru, create city. Namanya di sini Debian ya, Debian City. Masukin passwordnya, passwordnya bebas, terserah kalian. Yang penting gampang diingat aja. Next, template-nya kita masukkan yang Ubuntu tadi, jangan yang Alpine ya. Next, di sini kita ubah menjadi 4 saja. Next, core-nya 1, memorinya tetap. Networknya jangan lupa kita ubah ke VMware 1. Next, DNS servernya kita ubah menjadi 8.8.8. Next dan confirm. Kita tunggu lagi hingga tasnya oke. Pause dulu itu. Kagak gue pause dulu. Apa-apa. Oke, tasnya sudah muncul, tas oke. Kita bisa keluarkan saja dan di sini Debian-nya sudah muncul ya. Untuk Alpin kita tadi belum mencoba ya. Kita start. Kita coba login dulu di kontainer yang Alpin. Coba login root. Ini agar menandakan si kontainer ini telah berhasil dijalankan ya. Kita coba di yang Debian konsol, kita start. Sorry, udah pencet.
dulu. Nah, kita coba login root, masukkan password kalian, dan berhasil. Tandanya eh, kontainer untuk yang bagian Debian ini sudah berhasil kita jalankan atau sudah berhasil kita buat. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan membuat user. Kita akan masuk ke data center, kita masuk ke permission dan ada user. Nah, user di sini masih berurut aja yang tadi kita gunakan ya. Kita akan tambahkan user baru, add. Nama usernya kita mungkin teknisi. Teknisi mungkin yang Debian. Debian. Ubah jadi Proxmox VA. Masukkan passwordnya. Sesuai kalian aja ya passwordnya ya, bebas. Jika sudah, kita add. Kemudian kita tambahkan lagi untuk teknisi si Alpine ya. Masukkan passwordnya. Kita buat password dulu ya. Dan add. Nah, jika sudah kita membuat user, maka selanjutnya kita akan memasukkan roles. Rolesnya yaitu sini ya. Kita nggak perlu membuat roles baru. Nah, kita masuk ke bagian permission. Kita bagian permission dan kita tambahkan user permission. Yang pertama itu mungkin kita akan ke mana, Debian dulu deh, Debian. Kita pilih VMS 100 pathnya. Usernya berarti kita masukin si teknisi Debian. Role-nya kita masukkan yang PVE VM admin add. Kemudian si teknisi Debian juga harus bisa membuka si kontainer Debiannya juga. Kita tambahkan pathnya, kita masukkan ini berapa nih Debian kontainer Debian itu di 103. Masukkan 103 VMS-nya. Kemudian usernya kita masukkan teknisi si Debian dan role-nya kita masukkan sama seperti tadi. VVE VM admin add. Nah, kemudian kita cek dulu nih sebelum kita masukkan role yang untuk Alpine ya, kita cek. Kita logout aja. Nah, di sini masukin teknisi Debian. Masukin passwordnya. Realmnya jangan pakai Linux ya, kita pakai Proxmox VA. Login. Nah, kita berhasil nih ngeliat loginnya nih. Dan di VPN-nya hanya ada Debian container dan Debian virtual machine. Tandanya kita berhasil. Kita lanjut untuk yang si teknisi Alpine ya. Masukkan root, password, realmnya kita ganti lagi menjadi Linux. Login. Nah, kita tambahkan untuk si teknisi Alpine, masuk ke permission, lalu add user permission, kita tambahkan di VMS 101, itu usernya adalah Alpine. Role-nya kita samakan juga, role-nya adalah VM admin. Oke. Nah, ini kan 103 itu adalah untuk kontainer ya, kontainer Debian. Nah, tadi yang kita masukkan adalah si Alpine ini VMS 101 itu adalah
VM-nya Alpine, virtual mesin Alpine. Kita add lagi user permission, kita masukkan untuk kontainernya yaitu VMS 102 Alpine. Kita masukkan jadi sebagai teknisi. Role-nya jangan lupa PVA VM admin dan kita add. Sudah di add seperti ini, kita uji coba juga si PVA Alpine nya. Kita logout, pesan teknisi Alpine, masukkan password, realm-nya kita ubah menjadi Proxmox, dan kita berhasil login. Lihat VPN-nya, Proxmox-nya hanya ada Alpine CT dan Alpine VM tanpa ada Debian CT dan Debian VM. Itu tandanya kita sudah berhasil membuat user, dua user yang masing-masing user itu tidak bisa melihat kontainer ataupun VM yang lainnya gitu ya. Terbukti bahwasannya di sini di teknisi Alpine ini tidak ada yang namanya Debian CT atau Debian VM. Mungkin itu saja ya video tentang instalasi Proxmox dan juga pembuatan VM, kontainer, dan user dari saya. Bila kurangnya mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.